Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kalau mau keluar negeri bandingkan ke dokter. Ke dokter dulu tuh untuk ngelihat kita mau kemana, kasih tahu kemana. Nanti setiap daerah itu punya penyakit tertentu. Daerah yang ada meningitisnya ya kita mesti vaksinasi meningitis. Misalnya orang naik haji itu meningitis wajib. Eropa yang wajib, kalau Eropa atau Amerika yang dingin-dingin gitu ya, yang paling wajib adalah flu. Ke Italia itu di sana perbedaannya 6 jam dari sini. 6 jam di sini lumayan mengganggu, Franky. Di mana kita mestinya udah ngantuk, di sana masih segar, sebaliknya gitu. Jangan lupa bawa melatonin. Karena melatonin itu akan membuat kita tuh badan kita lebih fit. Karena pada saat tubuh kita bilang, gua mau tidur, tapi nggak bisa tidur karena siang. Atau sebaliknya kita mau tidur, nggak bisa tidur karena dianggapnya siang. Mau mesti tidur, dianggapnya siang atau balik-balik begitu. Itu yang bisa ngembaliin supaya kita cepat beradaptasi itu melatonin. Dokter Jaya kan kemarin barusan Porta Santa tapi jauh dari Indonesia, Dok. Iya. Ke negara mana aja, Dok? Saya pertama ke Italia, kemudian ke Perancis, terus Spanyol, terus Portugal. Saya ngarepin sebenarnya kok cuma 3 negara? 4. Saya sebenarnya Italia, Perancis, Spanyol, Portugal. Oh ya 4. Saya mengharapkan sebenarnya udaranya nggak terlalu dingin, Franky. Nah, karena udah bulan Maret. Ya udah bulan Maret tuh kan udah di ujung dari musim dingin kan. Ya harusnya masuk ke semi itu, Dok. Dan lihat browsing di internet, itu katanya suhunya itu ya sekitar paling rendah 7, terus 15, 18, 17 gitu-gitu. Ya oke lah. Jadi Pak bawa baju dingin nggak terlalu banyak sebenarnya. Ya maksudnya tidak terlalu, bukan seperti mau ke tempat salju gitu ya. Ternyata sampai di sana ampun deh. Itu ternyata sampai dapetin -3, Franky. Di Spanyol 0 derajat waktu di Prancis. Padahal udah Maret tuh, Dok. Dan dinginnya setengah mati. Nah, ya ini masalah suhu memang agak repot juga, Dok ya. Cuman saya jujur aja saya Porta Santa yang di luar negeri saya nggak gitu tertarik, Dok. Kenapa? Otak saya suka lain, Dok. Nggak fokus, Dok. Kalau kita keluar negeri, Dok. Pertama keganggu sama tadi Dokter Jaya suhu. Masa kita lagi acara gitu kita begini, Dok. Enggak, tapi begini. Kadang-kadang kalau pergi ke luar negeri ya, apalagi ke Eropa gitu, kalau kita nggak memperhitungkan gitu, itu bisa kejadian seperti teman saya. Teman saya itu dokter. Pergi ke sana waktu bulan Desember. Iya. Sampai ke sana menjelang akhir sebelum itu tiba-tiba dia kena flu. Oh. Begitu kena flu diperiksa ternyata COVID, Franky. Begitu COVID, kan COVID itu salah satu efeknya adalah cytokine storm. Serangan jantung. Serangan jantung. Jadi ujung-ujungnya di Italia terpaksa dia harus berobat. Dimasuk ke rumah sakit. Kemudian sampai pasang pacemaker. Setelah berapa lama, kamu seminggu kemudian baru bisa pulang. Kebayang nggak? Itu terjadi karena kenapa? Persiapannya kurang, Franky. Ya. Nah sekarang mungkin gini, saya ngomong begini. Kita ini kan menjelang Lebaran nih, ada beberapa teman kita kalau yang di dalam negeri ya, mereka paling pulang mudik kan. Tapi juga nggak kurang juga yang pada pergi ke Eropa. Ke Amerika atau kemanapun yang suhunya sebenarnya masih dingin. Nah sekarang jadi pertanyaan adalah kalau kita mau keluar negeri ya, untuk terutama yang nggak biasa dengan hal seperti itu, sebenarnya persiapan apa yang mesti disiapin? Nah kan kamu udah pernah ke Amerika segala macam, apa yang kamu sendiri persiapkan gitu loh sebelum pergi? Saya kebetulan tadi saya sudah sebutin, saya ternyata singkatan AKAP itu udah bertambah, Dok ya, antar kota antar provinsi, ini antar kota antar pulau. Jadi akapnya pakai B, antar kota, antar benua gitu. Ya, udah lumayan lah keliling-keliling di dunia ini. Nah, Dokter Jaya waktu ke sana itu pakai long john kan? Ya. Pakai long john berapa rangkep, Dok? Mungkin ada yang nggak tahu long john apaan, Franky. Long john tuh kalau kita nonton film barat,
Ada tuh pakaian yang dia pakaian semacam kayak nylon, tipis, itu ngebungkus dari sini, panjang, melekat ke kulit sampai ke kaki juga, sampai dalam. Jadi itu dipakai mau sebelum kita pakai baju. Padahal itu kenapa disebut long john, kenapa nggak long jen? Nah, karena itu John yang penempuhnya. Terus kedua, ini saya ngomong dari pakaian dulu nih dok ya. Sediakan kaos singlet yang bolong-bolong. Iya. Kaos singlet tuh ada yang rapet, ada dan yang ada bolong. lagi yang kayak jaring. Ah, Beli yang pakai jaring kalau tempat dingin. kenapa? Bisa tahan dingin lebih bagus. Wah, kenapa tuh? Nggak Karena ada tahu. ventilasinya. Mungkin ya, tapi itu pengalaman saya memang seperti itu. Dulu saya pakai Oke, sekarang maksudnya gini, pakai long john dulu, baru Ya. kaos itu, atau kaos itu dulu baru long john? terbalik-balik nggak masalah. Gak ada masalah. Tapi kalau saya biasanya Tapi kalau kamu terbalikan dalam, jadi Batman kamu. Superman. Superman. Itu manusia luar biasa. Terus kedua, kalau kita masalah celana nih dok, jangan pakai celana jeans. Ya, kenapa? Pori-porinya besar, Ya, masuk tembus tuh angin. dingin. Ya, pakai celana yang musim dingin, bentuknya tuh seperti celana biasa, tapi itu 2 rangkap. Apanya dua rangkap? 2 rangkap dok. Jadi tebal. Celana musim dingin itu dia entah itu bentuknya seperti jeans, dia ada 2 lapis. Enggak, tapi sekarang nyarinya di misalnya kan belinya pasti di Indonesia. Namanya ada. apa tuh, di bagian apa? Ada di Kalau yang long di john itu kan Dev Store, Oh, cari yang winter wear. winter wear. Kalau long john carinya di Di Mangga 2 juga banyak dok yang lebih murah dok. banyaknya long john ya. Iya, beli long john dah. Itu nggak usah ke Dev Store. Enggak, sekarang gini, pengalaman kamu beli long john di Indonesia sama di luar negeri beda nggak? Beda. Apa beda? Di Indonesia kebanyakan buatan Cina. Ya, kalau di luar negeri itu banyak kan buatan lokal mereka, dan itu lebih bagus, biasanya lebih tahan dingin. Lebih tahan dingin, nggak Tapi nembus. tapi nggak ada masalah sih, arti itu selisihnya sedikit. Kalau kita mau lebih tenang lagi ya pakai double aja long john-nya udah 2 kali. Dan jangan malu pakai baju berlapis-lapis. Jadi kalau kita liatin di film-film, banyak orang itu udah mereka tuh pakai kaos oblong. Terus pakai baju seperti kayak kita sekarang, terus pakai jaketan lagi. Itu minimal 3 rangkap. Kalau kita mau lebih tenang lagi, sebelum saya biasanya kalau keluar negeri itu bisa sampai 6 rangkap dok, bajunya. Kalau dalaman celana itu kayak tadi saya beli pakai itu, terus kemudian kalau sepatu itu jangan pakai sepatu yang terlalu berat. Ya kasih kaos kaki yang agak tebal deh, supaya enak. Nah, saya pakai baju 6 rangkap karena biasanya saya pakai pertama adalah baju seperti biasa, kaos long john, kaos singlet yang tadi jaring, terus kemudian saya pakai lagi itu kaos oblong. Udah berapa tuh? 3 ya. Pakai baju lagi, biasanya saya pakai baju kaos t-shirtnya 4. Saya pakai jaket kulit ke-5. Ke-6-nya saya pakai jaket anti hujan. Kenapa kalau begitu caranya, kenapa nggak pakai baju astronot aja, Frank? Enggak, begini dok. 2 hal yang terluar ini dok, 2 hal yang terluar ini ada fungsinya. Jaket kulit itu kan banyak tempat buat naruh dokumen. Ya. Kita taruh di dalam dan biasanya dia ngepres sama badan. Fungsinya adalah kita taruh dokumen supaya nggak gampang dicolong sama maling. Karena maling-maling copet-copet di sana tuh lihai-lihai. Di sana di mana? Di luar negeri. Di Eropa Di khususnya. Eropa, di semua tempat wisata lah ya. Semua tempat wisata di dunia ini malingnya lihai-lihai, dan jangan kita terpengaruh sama perempuan-perempuan kecil, anak-anak muda. Karena mereka punya undang-undang, anak-anak kecil itu kalau dia nyolong tidak bisa dihukum, dilepas lagi. Jadi pakailah jaket kulitnya sampai sini, kita resletingin itu buat nahan dingin, terus nahan juga dokumen sama duit. Baru kita gunakan lagi sama jaket luar, jaket ya, parasit ataupun apa. Mau dikancing nggak dikancing masa bodoh deh ya. Yang penting udah, kalau mau dikancing lebih bagus lagi, karena begitu tangan mau masuk ke dalam percuma, dia harus tembus 1 lapis lagi gitu kan. Oke, nah itu. Nah, sekarang sarung tangan perlu dibawa nggak? Sarung tangan gunakan, ada 2 macam nih sarung tangan nih dok, kulit sama yang rajutan.
Kalau kulit kita nggak bisa pakai handphone. Ya. Ya, jadi kalau yang rajutan itu kita bisa gunakan handphone asal ada di atas di bagian itunya yang Bolong. bagian handphone. Enggak, bukan bolong. Ada bagian yang memang Menjendol. didesain seperti karet Oh, supaya handphone bisa kita touch. gitu. Mm. Oke, terus kupluk atau topi. Kalau suasananya udah terlalu dingin, lebih baik gunakan, nggak usah kupluk, nggak apa-apa. Headphone mendingan dok, Ya. buat kuping. Karena banyak orang yang nggak tahu yang namanya ke tempat dingin yang paling sengsara tuh udah kuping. Kuping sakitnya setengah mati. Hidung. Dan satu lagi hidung. Hidung kenapa? Mimisan dok. Mimisan, kalau nggak ngocor ingus nggak berhenti. Ya. Dan ketiga, nah ini mulai urusan dokter. Nah, Siapin obat-obatan alergi. oke. Kenapa? Istri saya ke tempat dingin selalu gatel, Ya. bintik-bintik merah. Ya, kalau si Pamela mah kuat aja, dia mau kemana juga kulitnya Oh, udah enggak, dia punya daya tahan sendiri tuh. isolator. Nah kalau saya walaupun kurus-kurus begini ya, saya termasuk aman, nggak ada masalah dengan kulit. Jadi cuman saya harus nahanin itu, terus kemudian karena kalau sekarang saya kalau ke luar negeri harus bawa emulsi buat panasin kaki, karena ini kan gara-gara saraf kejepit belum beres-beres, jadi sering sakit atau Oke. capek. Obat analgetik gosok. Ya, tapi yang bentuknya emulsi dok ya. Ya, supaya- tadi yang obat ini ya obat alergi, karena itu sering kali orang alergi kan terlalu dingin. Apalagi kedua, ya kita harus periksa kondisi badan kita nih dok. nggak obat dulu dong, jangan lompat-lompat. Iya. Kan tadi baru ngomong obat, ya ngomongin Maksudnya obat dulu setelah kita selesai. periksa badan kita, baru tahu obat mana yang perlu kita bawa lagi dok. Obat misalkan ya biasalah obat sakit kepala dan sebagainya ya, sakit perut. Terus satu lagi ya itu dok, kita kalau kita perlu kita gunakan beberapa suntikan, tapi jangan suntik mati dok. Kalau suntik mati cepat. Suntikan-suntikan obat untuk pencegah penularan sakit yang ada di sana. Apa? Ya, mungkin dokter lebih tahu itu namanya apa? Vaksin ya dok ya? Ya, vaksin. Vaksin itu wajib. Wajib ya? Ya, wajib. Bukan Kenapa? sunnah ya dok ya? Kenapa vaksin? Vaksin apa? Nah itu yang tadi saya bilang, Enggak kan, vaksinnya itu kamu kan udah pernah ke luar negeri Iya. kan? Kalau dokter dikasih vaksin apaan? saya nggak, kebetulan konyolnya nggak divaksin dok. Ya. Nggak divaksin, tapi ada beberapa pengalaman yang saya dapat dari pengalaman berkawan. Kira-kira tahun 2002-2003 saya punya satu kawan di Surabaya. Mereka 3 bersaudara, punya sekolah komputer terbesar di Surabaya. Yang tengah ini, yang usianya seumuran saya kira-kira, orangnya juga ya artinya lebih kalau yang kakaknya ini paling besar sibuk. Saya kenal mereka bertiga, yang paling kecil ini wanita. Satu ketika saya datang ke Surabaya, biasanya saya ngobrol, saya biasanya ngobrol sama yang nomor 2-nya ini. Saya tanya sama si adik ini, si ini mana? Kemarin meninggal di Amerika. Kenapa? Meningitis. Kena meningitis. Ya. Itu tahun 2000-an awal, dan itu sakit itu saya masih belum paham itu sakit seperti apa. Belakangan saya mendengar banyak jemaah haji di berita-berita juga itu disuntik vaksin meningitis. Iya. Nah, saya nggak tahu tuh meningitis sampai sekarang tuh apa sih ya dok yang diserang. Nah, itu nanti kita ngomongin. Tapi meningitis itu radang otak yang terjadi biasanya karena virus. Oke. Biasanya karena virus. Nah, kalau jadi maksudnya gini. Ini udah 3 nih dok, PR Iya. dokter. Ya. Apa? Hidrosefalus. Terus tadi apa? Oke, yang ketiga ini meningitis. Lupa. Meningitis itu jadi makanya gini, kalau mau keluar negeri bandingkan ke dokter. Ke dokter dulu tuh untuk ngelihat kita mau kemana, kasih tahu kemana. Nanti setiap daerah itu punya penyakit tertentu.
Daerah yang ada meningitisnya ya kita mesti vaksinasi meningitis. Misalnya orang naik haji itu meningitis wajib. Eropa yang wajib, kalau Eropa atau Amerika yang dingin-dingin gitu ya, yang paling wajib adalah flu. Kenapa flu mesti divaksin? Karena virus yang ada di luar negeri itu badan kita tuh kekebalan kita nggak bisa kenalin. Mungkin jenisnya beda, jadi nggak punya daya tahan. Sehingga orang yang di sini tampaknya sehat-sehat, sampai ke sana kena flu tiba-tiba bisa meninggal. Padahal kalau di sini kan kita jarang orang flu meninggal. Karena kenapa? Kita udah kenalan, udah hopeng. Udah kenal baik sama virusnya. Kita nggak kenal, maka itu. Yang kedua, sejak pandemi segala macam, pneumonia juga termasuk salah satu penyakit yang sering menyerang orang. Flu, pneumonia, at least itu. Yang lain-lain itu tergantung daerahnya. Pneumonia itu paru-paru dok ya? Iya, radang paru. Ya, yang model radang paru dari karena infeksi. Jadi dengan disuntik itu kita punya daya tahan. Terus apa lagi? Kalau saya sendiri sih pribadi yang menganjurkan sebelum pergi ke luar negeri, apalagi ke negara-negara yang suhunya berbeda, sangat beda dengan kita, tolong deh dicek vitamin D3-nya. Karena vitamin D3 itu menyangkut kekebalan tubuh. Kalau vitamin D3-nya di bawah 80, ya mendingan ke dokter deh. Ditingkatkan dulu supaya apa? In case kita kena virus, kuman ataupun apapun karena perubahan cuaca, kita masih punya daya tahan untuk melawan, gitu loh. Oh iya, satu lagi dok, sebelum saya lupa dok, jangan lupa beli asuransi. Oh, asuransi wajib, Renggi. Kalau nggak bisa keluar negeri loh. Kalau kita keluar negeri jangan lupa beli asuransi kesehatan, karena itu biaya di luar negeri berobat mahal banget. Dan satu, beli tiket, Renggi. Kalau nggak sampai ke sana. Kalau beli tiket mah gampang dok. Kita minta tolong beliin aja. Oke. Nah ini ada yang lucu dok. Saya kalau ke Amerika biasa sekitar sebulanan dok. Karena hotel di sana gratis. Ada kakak. Nah itu satu kali saya ngobrol sama kakak saya, anaknya dia kan sakit flu. Saya tanya, dikasih apa kalau di sini? Oh dokter di sini cuma kasih apa? Suruh makan Sprite, suruh minum Sprite dok. Nggak dikasih obat. Enggak, memang kalau di luar negeri mereka nggak gampang ngasih obat karena obat tuh dianggap sebagai racun bagi. Minum aja Sprite, dia bilang udah selesai. Tahu nggak orang di Taiwan, orang muntaber begitu, mencet-mencet begitu, sama dia nggak dikasih obat. Dikasih suruh minum Pocari Sweat. Betul kan? Iya. Nggak, tapi mereka memang nggak gampang untuk ngasih obat. Keluarin obat. Dan itu ini mungkin siapa tahu berguna juga. Kalau kita ke luar negeri, kalau flu kayak gitu, mungkin kita coba aja. Karena saya kebetulan kalau pas ke sana tuh nggak sampai kena flu seperti itu sih. Karena daerah tempat kakak saya tinggal itu di Riverside ya. Itu agak jauh dari kota besar. Ya kayak kita dari sini ke Cianjur lah, gitu. Nah, dan paling saya punya ini kan ada teman-teman di sana di daerah Irvine gitu-gitu ya. Dan satu, Frankie, jangan lupa bawa obat-obatan yang memang kita biasa perlu. Kalau orang yang asma, ya Mbak ya bawa obat asma. Kalau orang yang pernah kena serangan jantung, ya bawalah obat-obat yang bisa mencegah serangan jantung, pengencer darah segala macam. Itu obat pribadi lah, itu harus dibawa. Dan jangan lupa satu, untuk terutama misalnya kemarin kan saya pergi ke Italia itu, di sana perbedaannya 6 jam dari sini. 6 jam di sini lumayan mengganggu, Frankie. Di mana kita mestinya udah ngantuk, di sana masih segar, sebaliknya gitu. Jangan lupa bawa melatonin. Karena melatonin itu akan membuat kita tuh badan kita lebih fit. Karena pada saat tubuh kita bilang, gua mau tidur, tapi nggak bisa tidur karena siang. Atau sebaliknya, kita mau tidur, nggak bisa tidur karena dianggapnya siang. Mau mesti tidur, dianggapnya siang, atau balik-balik begitu. Itu yang bisa ngembaliin supaya kita cepat beradaptasi itu melatonin. Dokter, kita makan pizza nggak? Hah? Makan pizza nggak? Justru itu masalahnya, kita udah komplain pizza nggak dibeliin. Ya. Yang dikasih itu malah makanan Italia lah yang nggak ada di Indonesia. Apaan? Beda loh dok. Bentuknya bulat-bulat, Rengge. Apa? Bulat-bulat. Saya pikir apa? Bulat segede gundu gitu. Saya pikir tai kambing dok. Satu piring muncul. Dikasih saus tomat. Apaan nih? Saya pikir apaan nih? Apakah telur? Apa begitu dimakan ya ternyata apa? Cilok. Cilok itu dari terigu, tapi cilok dalam hati saya apa vitamin? Dokter ingat kan tomat dalam bahasa Italinya dok? Pomodoro.
Jadi pomodoro sauce itu. Enggak, tapi mereka makan karbonya banyak sekali, Frankie. Banyak. Dan sayur sedikit sekali. Terus udah gitu Eropa itu buah yang dikasih buah jeruk doang. Jarang buah-buah yang macam-macam gitu. Dokter bisa bedain nggak tipikal badannya orang Itali, Inggris, Prancis, Jerman? Ya enggak, kalau Italia mah gampang, orangnya pendek-pendek, rambutnya hitam. Rambutnya keriting, kebanyakan juga hitam. Sama seperti kayak Portugal lebih tinggi ya, Dok ya? Ya. Nah, balik lagi kepada si vaksin lagi, Dok. Vaksin. Nah, tadi kan ada vaksin baru dokter sebutin, Dok, vaksin flu sama vaksin pneumonia. Meningitis ini perlu nggak, Dok, menurut dokter? Meningitis untuk negara-negara tertentu. Ada negara tertentu meningitisnya tinggi, itu harus. Daerah mana aja, Dok, yang menurut daripada informasi, kita nebak-nebak begitu, kalau Google. saya menganjurkan sebelum gitu, bukan. Pergi ke dokter, bilang saya mau ke Eropa nih tanggal sekian, gitu-gitu. Nanti dokter mau kemana? Ke sini-sini. Dokter tahu, oh di dari situ penyakitnya ini, dari situ penyakitnya ini. Nah, itu yang dikasih. Tapi yang wajib benar itu adalah flu sama pneumonia, karena itu yang penyakit paling banyak sekarang. Nah, yang lainnya itu tergantung daerahnya. ya, nih, Dok. Oke, ini dua ini paling banyak nih, Dok. Tapi kan saya tadi udah singgung-singgung si meningitis tadi nih, Dok. Di antara 3 aja nih, Dok, yang berakibat bisa fatal yang mana, Dok? Meningitis mati, meninggal. Meningitis meninggal. Ya, flu bisa meninggal. Flu juga bisa meninggal. Pneumonia bisa meninggal. Tapi yang paling teksek, Yang paling banyak itu 2 itu, flu yang sama paling teksek, pneumonia. Dok, begitu kena nggak lama lagi meninggal. Flu sama pneumonia Sama itu, begitu juga. Itu. Oh. Itu terbanyak, makanya that's why mendingan diituin, apalagi kalau yang perginya tuh orang tua. Orang tua, makanya saya bilang satu yang mesti dijaga nih, dia ini dalam kondisi fit apa enggak. Ukur vitamin D3. Kalau vitamin D3-nya bagus, kondisinya lumayan fit, paling sedikit kalaupun dia kena kuman, kena virus, dia masih punya daya tahan. Istilahnya dia punya satpamnya itu lumayan kuat lah, bukan satpam yang kekurangan makan gitu loh. Dan itu kalau sekarang gimana kalau vitamin D3 saya rendah? Ya nggak apa-apa, ke dokter bisa suntik vitamin D3. Yang bisa disuntik itu langsung naik. Itu biasanya makanya lakukan vaksinasi atau pengukuran vitamin D3 pemberian itu minimal paling sedikit seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya? Iya dong, supaya pas waktu sana kita kondisinya udah fit. Tapi ini tadi kebetulan ada yang bagus nih. Biasanya saya ngomong tuh kan mesti mikir berapa lama dulu orang baru ngerti kemana arah omongan saya. Tadi saya ketemu kawan bisnis saya. Saya bilang udah lama kita nggak cari vitamin D3, vitamin D saya bilang. Ternyata dia otaknya bagus, Dok. Apa kira-kira, Dok, jawabannya dia, Dok? Kira-kira saya bilang udah lama nggak kita cari vitamin D bareng. Tahu susu? Bukan, Dok. Apa? Berjemur, kita udah lama nggak golf bareng. Karena kan kita harus berjemur gitu. Nah itu kadang-kadang memang perlu pemikiran agak berapa lama dulu untuk mencerna omongan saya. Enggak, tapi sekarang begini, Frankie. Nih pengalaman nih ya, kemarin kita pergi kan seminggu lebih. Begitu mulai seminggu itu daya tahan mulai merosot, Frankie. Karena dokter makannya nggak beres, ya kan, sama capek. Capek mau merosot. Tapi memang kita kan capek. Kalau di Jakarta kan kita kerjanya nggak terlalu banyak gerak. Kalau ke sana lagi piknik atau ziarah, kalau jalan-jalan terus capek sekali. Nah, gimana begitu mulai seminggu tuh udah mulai ada orang satu batuk dan batuknya itu biasanya sampai batuk banget gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kondisi gitu apa yang mesti dilakukan? Istirahat, Dok. Nggak bisa. Kalau di tengah tur, di mana itu tur dalam bentuk grup atau ziarah kan nggak mungkin. Kan biasanya pakai bis. Iya. Tapi bagaimana caranya istirahat orang batuk begitu? Maksudnya menanggulangi batuknya itu. Makanya kalau obat batuk. Obat batuk ya. Tapi begini, orang kebanyakan itu kalau yang orang Indonesia ya, saya nggak tahu. Mereka bawa tolak angin, Frankie. Nggak serius. Kelihatannya remeh tapi berguna gitu, Dok. Iya, karena sampai di Afrika tolak angin laku, Frankie. Betul. Itu satu. Yang kedua, kemudian gini, kenapa sih orang sampai batuk-batuk begitu? Ada yang mau dikeluarin. Ada reak. Jadi gini, kita punya saluran pernapasan itu kan ada bulu-bulu. Dia masuk udara dingin dia bereaksi. Dia melindungi diri dengan cara dia keluarin lendir.
Ngeluarin lendir. Jadi kalau ada kuman, ada virus, ada dingin, pokoknya sesuatu yang merangsang, bau-bau yang merangsang, misalnya bau rokok segala macam, itu dia akan mengeluarkan lendir karena ada kelenjar di situ. Nah, dia keluarin lendir. Lendirnya itu nggak boleh masuk ke dalam, karena yang sudah tertangkap kuman, virus segala macam, kalau sampai ke dalam kita jadi pneumonia, Frankie. Makanya dia harus dikeluarkan. Nah, supaya ngeluarinnya gimana caranya? Dia batuk. Jadi batuk itu adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan lendir yang ada di situ. Lendirnya terjadi karena kuman, virus atau suhu. Dikeluarkan itu. Kalau dikeluarkan nggak keluar, dikeluarkan lagi. Itulah yang jadi batuk. Nah, makanya yang satu hal yang harus dicegah kalau orang batuk-batuk di tempat kayak seperti itu, makin lama itunya apa? Lendirnya makin kental. Makin kental, makin susah dikeluarin, makin banyak batuknya. Nah, jadi bagaimana caranya? Minum yang banyak. Nah, ada satu yang tadi saya lupa ngomong, Dok. Apa? Obat-obat yang saya bawa, multivitamin. Oh iya, itu. Saya multivitamin selalu saya bawa untuk kayak tadi supaya nggak defisit. Kan kita punya asupan kadang-kadang kayak tadi dokter bilang dikasih makannya nggak asik nih, udah kita jadi diet. Nah, saya minum tuh multivitamin untuk. Ya, tapi yang paling manjur itu adalah air putih justru, Frankie. Minum air banyak-banyak, karena kalau kita minum air lendirnya jadi encer, kita batuk sedikit juga dia keluar. Jadi selama batuk keluar itu is no problem. Tapi kalau dia saking kentalnya, kurang minum, makin kental lagi, makin susah keluar, makin batuk. Nah, di situ kalau sampai dia bablas masuk ke dalam paru, jadi pneumonia. Jadi itu barang-barang yang memang harus kita keluarin, itu nggak boleh kita tahan di dalam. Iya, sama seperti diare. Kita pernah ngomong soal diare. Diare itu adalah mekanisme tubuh diare dan muntah. Muntah itu ngeluarin racun dari mulut. Kalau diare dari bawah. Kalau kita makan obat yang langsung saking hebatnya, kuatnya langsung stop, malah masuk ke dalam badan. Nah, kalau orang batuk, kenapa batuk itu? Karena dia mau ngeluarin lendir yang merangkap kuman tuh di situ, kuman dan segala harus dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin, dia masuk ke dalam paru, berkembang biak di situ, pneumonia. Nah, makanya harus minum yang banyak. Nah, tapi minum yang banyak bukannya nanti penyakitnya ketelan tuh, Dok? Enggak, minum yang banyak, minum kan salurannya beda. Ini kan napas. Oh, dihancurin di lambung ntar tuh penyakitnya sama si asam ACL. Bukan, dia nggak bakal ketelan, Frankie. Kan dia yang namanya lendir itu ada di saluran napas. Ya, di tenggorokan. Karena kita minum, jadi lendirnya jadi encer. Jadi kita batuk, krok keluar. Oh, gitu. Jadi batuk keluar, jadi jangan dia batuk keluar ditelan lagi. Ditelan masuk ke lambung bisa aja sih. Tapi itu tetap ada akibatnya, Frankie. Akibatnya apa? Kalau lagi di Eropa. Apaan? Banyak minum itu berarti banyak kencing. Kalau banyak kencing itu 1 kencing €1, Frankie. €1, betul. Kalau nggak di sana tuh sadis deh, Frankie. Kita pergi ke restoran, ke kafe, mau kencing? No, katanya. Kalau mau kencing doang bayar €1. Atau kita beli, atau dia beli makanan baru bisa kunci sama dia. Tapi konyol-konyolnya begini. Beli 1 orang, pokoknya 1 orang beli, 1 orang masuk. Ya, itu bisa dimaklumin, Dok. Di sana dokter di rest area atau di kotanya? Di kota juga dan di rest area juga. Kebanyakan yang jadi seperti itu di kota, Dok. Iya, kalau di rest area sih gitu kan free. ada itu kan ada Indomaret kayak gitu-gituan lah. Kalau di kota itu banyak homeless, Dok, yang seringkali pakai WC dari tempat-tempat seperti itu untuk mereka berkegiatan buang hajat ataupun mandi, dan itu bisa jorok. Mungkin narkoba juga di dalam. Iya, dan itu bisa jorok. Makanya supaya mereka menghindari itu harus bayar. Nah, homeless itu mereka kan nggak mau keluar duit tuh. Nah, jadi supaya kita nggak sama jadi homeless, kita harus bayar duit. Enggak, tapi kecuali ya, Frankie, yang saya ada berapa kali pengalaman ke luar negeri, kecuali kalau ke restoran Chinese, Frankie. Iya. Di restoran Chinese itu nggak bayar. Tapi kalau restoran model kayak McDonald, kita udah beli pun harus masuk karena dipakai jagaan. Masukin koin baru bisa ke muka, baru bisa masuk. Ada yang pakai koin, ada yang juga sekarang mereka juga pakai kartu kredit juga bisa. Jadi pakai kredit card di sana,
dia punya apa tadi yang tadi itu counternya tadi bisa berputar gitu. Nah jadi memang ya karena situasi udara yang beda ini kan problem buat kita dok. Iya. Dan pada saat itu daya tahan kita pasti turun. Tapi saya ngomong satu hal gini ya, kalau kita di tengah perjalanan terus tiba-tiba kita mulai nunjukin gejala flu, demam, batuk, pilek, minum aja obat panas kalau demam. Kalau batuk ya minum, tadi saya bilang mungkin minum air yang banyak. Udah gitu kalau ada kesempatan tidur istirahat. Cuman itu obatnya. Karena kalau enggak, kalau dipaksa terus ambruk itu bisa masuk rumah sakit. Nah, tadi dokter ngomong masalah apa obat batuk apa dok? Antangin apa? Apa? Yang tadi, tolak angin. Tolak angin. Sebenarnya ada satu obat tradisional yang kita harus bawa dok. Apa? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih tuh untuk hal-hal tempat-tempat dingin gitu kita gosokin ke sini ataupun di mana itu cukup manfaatnya seperti tolak angin juga. Bawa itu dok. Yeah. Enak, cuman biasanya orang nggak tahan sama baunya. Nggak semua orang kuat. Dia sih tahan, orang lain sekitarnya nggak tahan. Dia bilang ini bukan pakai minyak wangi, pakai minyak angin, dasar tuwe lu katanya. Yang lucu kemarin ke Kuala Lumpur ada anak yang dari mana? Anak dari Aceh ikut kita kan. Ikut begitu habis mandi, kenapa ada bau bayi ya? Ternyata dia pakai minyak telon dok. Saya bilang ini bocah. Nggak tahu, minyak telon emang gunanya buat apa ya? Enggak, buat bayi supaya ngilangin kembung. Ini sama seperti minyak angin. Sama seperti kayak minyak kayu putih. Kan? Tapi yang lucu kenapa pakai minyak telon? Jadi kita pikir ini masih bocah banget gitu kan. Udah umur 40-an kali ya. Nggak tahu satu yang juga bikin bingung Franky ya, kalau namanya buang air tuh kalau di WC di Eropa tuh beda banget Franky. Kalau orang yang nggak biasa ke Eropa pasti terkaget-kaget tuh. Oh, WC kering di sana dok biasanya dok? Iya, WC kering, nggak ada air, nggak ada semprotan. Ya tisu modalnya. Iya, tisu. Tapi kemarin sih di Italia segala macam, ini kayak WC gitu kering, nggak ada apa-apanya, jadi cuma buat nge-flush doang. Di sininya ada tempat tuh yang bidetnya. Jadi itu terpisah. Kalau kita kan satu-satu itu kan. Jadi satu tempat. memang ada dua model. Yang pertama kita pakai tisu. Satu lagi persis seperti toilet lagi dok. Kita duduk juga di situ. Kalau di Asia kan itu kan seperti di Jepang. Ada yang buat nyemprotnya tuh. Kayak sekarang di rumah-rumah juga kan udah pakai seperti itu kan. Nyemprot ke anus kita supaya ngebersihin kan. Tapi Eropa kalau yang gaya lamanya atau Amerika gaya lamanya itu dua tempat yang terpisah. Makanya jangan salah dok, BAB-nya jangan di tempat buat ceboknya dok. Nggak turun itu. Gitu. Kita BAB di tempat yang ada bisa di flush gitu. Nah, itu betul nggak sih, Franky, ada tempat WC yang kayak begitu? Ada. Bukan cuman begituan. Ada disemprot terus dilapin. Terus dikasihin bedak gitu. Itu membayi dok. Nah itu kalau dokter kan di UI dulu kan ada namanya Fasilkom kan. Di lantai 2 atau di lantai 3 WC-nya seperti itu. Fasilkom itu WC-nya tempat BAB-nya itu sama tempat buat ceboknya itu dua kloset yang terpisah. Itu berarti itu produk lama tuh dipakai sama dia. Tapi kalau di Eropa mah itu memang kuno banget. Kalau orang nggak biasa tuh ini. Kalau di Belanda tuh nggak ada bidetnya, Franky. Jadi memang kering begitu, ampun deh. Jadi makanya waktu. Jadi yang mesti dibawa satu lagi tisu basah, Franky. Oh jangan dok. Itu sakit dok. Pakai tisu basah. Iya, tapi kalau nggak kan kotor, Franky. Kalau saya punya jurus dok. Kan makanya waktu COVID itu yang terjadi apa? Supermarket tisu tuh waktu di lockdown gitu dok. Supermarket tisu kehabisan stoknya. Karena mereka tahu, mereka di rumah kalau BAB itu nggak pakai air, dia harus punya pakai tisu kan. Jadi tisunya diborong banyak. Nah kalau saya biasanya suka kalau kotor seperti itu kan nggak bisa. Nah ini kita pakai tisu sampai bersih banget. Terus supaya nggak kotor, ganjel tisu lagi dok. Ganjel tisu lagi sampai hotel, baru kita bebersih. Kalau saya sih yang paling ringkas sekalian mandi, Franky. Habis begitu bersih. Kalau di jalanan dok, kan nggak bisa. Gitu. Ya jadi intinya kalau kita ke luar negeri dok ya. Pertama obat-obatan
pakaian, obat-obatan, sama suntik-suntik vaksin. Nah, vaksin-vaksin ini dok, selain meningitis itu apa lagi sih dok? 3, tadi kan udah sebut 3 nih dok. Kalau saya ya, saya pribadi untuk ningkatin daya tahan saya ozon dulu, Franky. Saya pergi ke dokter Dian. Saya ozon, wah jadi doping. Iya, doping. Begitu pulang saya ozon lagi. Karena kenapa? Begitu pulang kondisi darahnya jelek sekali, Franky. Daripada kental segala macam. Itu karena kondisinya kan di kita merosot. Dan katanya nih, kalau menurut dokter Dian, banyak orang yang setelah keluar negeri, setelah capek, dia nggak apa-apa, badannya segar-segar aja. 2-3 hari kemudian tiba-tiba serangan jantung, stroke. Karena kondisi darah pada saat itu dari kondisi masih lagi makin merosot. Biasanya bukan seminggu 2 minggu dok, sekitar 2-3 minggu kemudian bisa serangan jantung dok. Iya. Tahu nggak kenapa dok? Kenapa? Ngelihat tagihan kartu kredit. Oh enggak, udah bayar duluan, Franky. Nggak ada. Udah dibayar sebelumnya. Enggak. Kok bisa beli mobil gitu kan? Enggak, tapi banyak orang yang nggak aware sama itu. Jadi abis begitu, kalau saya bilang abis jalan-jalan, istirahat lah. Benar-benar tidur ya, karena kita memperbaiki kita punya siklus tidur ya. Siklus tidur mengembalikan situasi kembali ke semula. Dokter sangat pengertian sama saya dok. Saya nggak usah keluar negeri aja, tidur melulu dok. Ngapain masih tunggu keluar negeri di rumah? Makanya tadi saya bilang pembagian jam saya dok, 8 jam tidur, 8 jam istirahat, 8 jam persiapan tidur dok. Jadi semuanya saya manfaatkan untuk istirahat semua. Gitu. Oke dok, jadi kita ke dokter mana dok kalau kita mau suntik-suntik yang kayak gitu dok? Enggak, biasanya kalau ke rumah sakit ada, ke klinik ada, banyak klinik bisa kok. Klinik dokter biasanya kalau yang biasanya biasa dokter yang suka nerima pasien yang sering keluar negeri, mereka udah siap kok dengan itu semua. Dokter umum bisa nggak? Bisa. Puskesmas juga bisa? Bisa. Teman ya kita kalau puskesmas itu mungkin tergantung dokter yang nyediain apa enggak, karena obatnya biasanya lumayan mahal ya. Jadi dokter praktek lah. Nah, obat kita bisa nggak menggunakan BPJS dok? Enggak. Oh, yang begitu boleh. enggak bukan itu tuh itu kepentingan pribadi Franky. Enggak, siapa tahu kita bisa gratis enggak lagi. Kan soalnya itu kita tuh belum sampai ke tahap itu. Tapi itu termasuk preventif. Preventif kan? Tapi kalau yang namanya sampai sekarang Indonesia masih menganut kuratif. Orang sakit itu dibiayain. Tapi kalau orang untuk kebugaran enggak. Oh, gitu. Belum. Kita belum sampai ke sana. Ya siapa tahu kan kita bisa ini daripada nanti sakit biayanya lebih mahal, mendingan obatin dulu. Nah, itu dia. Saya dulu ya waktu itu ya sempat ada orang, ada beberapa modus terapi yang sifatnya preventif. Kalau di luar negeri, asuransi luar negeri itu dibiayain loh. Kenapa alasannya? Karena daripada dia sakit mendingan preventif. Ya. Itu dibiayain. Tapi kalau di Indonesia, walaupun nama asuransi sama, cabang dari luar negeri yang di sini kagak menanggung. Itu bedanya. Harus diusulin dok sama pemerintah. Nah, itu kan tergantung dari derajat kesejahteraan kita belum nyampe sana. Tapi one day kita pasti sampai ke sana. Tapi dok, benar ya kalau di obat tadi saya balik lagi kepada dokter di Amerika. Flu cukup dikasih minum Sprite aja sembuh ya? Sebenarnya nggak usah minum Sprite. Kalau flu pakai minyak kayu putih tidur sembuh juga. Karena ya? Gini, ada satu guru saya namanya Prof Iwan Darmansyah. Dia tuh ketat banget. Flu tidak ada antibiotik, tidak ada apa. Kalau panas baru kasih obat panas. Antibiotik haram hukumnya. Sangat ketat. Karena kenapa? Dia bilang 99% itu karena virus. Virus itu sembuh sendiri dengan cara apa? Tidur, dia bilang. Gitu. Tapi kalau dokter praktek seperti itu nggak laku. Karena dokter sekarang di sini kan langsung dihantam ya, pokoknya orang flu antibiotik begitu ya. Itu yang barangkali salah satu alasan kenapa di kita tuh resistensi terhadap antibiotik tuh tinggi sekali. Self medication juga suka ngobatin sendiri. Apalagi kalau belum ada diagnosis sudah ngobatin, itu lebih parah lagi. Ya itu namanya kita menjadi dokter buat diri kita sendiri dok. Ya ditanya, kok bisa tahu kan itu penyakitnya kan? Saya Google. Saya Google gitu. Gejalanya kayak gini, harusnya dikasih obat seperti ini. Oke.
Nah dok, sekarang tadi kan kita bicara ke tempat-tempat yang dingin. Kalau kita ke tempat yang panas dok, kan panas itu kan, kita panas. Ya kan gini, negara subtropis itu ekstrim menurut saya. Ya, dia dingin bisa dingin sekali. Tapi kalau pas musim panas, dia panasnya bukan main. Tapi jangan salah, ke tempat yang panas, misalnya ke Arab Saudi, ke Mekah, itu siang memang panas sekali, tapi malamnya dingin sekali. Betul. Jangan Makanya salah. batu hancur jadi apa? Padang pasir. Nah cuman kan panasnya di sana tuh nyelekit, saya bilang. Ya. Ya karena kita di Indonesia kan kelembabannya beda sama sana. Makanya di sini di Indonesia itu nggak sampai panasnya kayak digigitin semut. Di sana itu kalau panas kita nggak pakai pelindung, pakai sunblock, itu kayak digigitin semut. Ya, tapi yang tadi ada yang kurang, Frankie. Kalau ke tempat dingin, jangan lupa tuh bawa pelembab sama lip gloss. Karena ini retak ini bibir nih. Iya. Kulit kering semua. Jadi be careful, itu akan membuat nanti kesengsaraan sendiri itu nanti kalau enggak. Tapi kalau tempat panas itu harus pakai baju yang menutup sebagian besar kulit untuk mencegah supaya kelembapan kita nggak kurang. Nah, dan satu, minumnya nggak boleh kurang. Minum kurang penyakit dah. Penyakit apa aja sih dok kalau di tempat panas yang biasanya? Heat stroke. Karena panas. Heat stroke bisa serangan jantung, bisa stroke. Stroke beneran. Karena kenapa? Kurang air, semuanya bisa mampet di mana-mana, Frankie. Kurang air, dehidrasi dok ya, berarti ya. Jadi darahnya jadi kental, bisa mampet. Dan ini harus diwaspadai. Kalau kita di Indonesia panas itu kita terjemahkan ada gejalanya jadi keringetan. Di luar negeri kita kepanasan nggak sempat keringetnya langsung hilang. Jadi artinya kita tanpa kita sadari kita terkena dehidrasi. Yang tadi dokter bilang. Jadi patokannya apa? Haus. Kalau mulut udah kering, kencingnya udah kuning, udah minum aja. Itu. Jadi harus bawa minuman banyak. Botol-botol besar. Lebih sedikit penyakit pada waktu tempat dia panas dok ya. Nah, saya biasanya sama kayak di saya udah pernah selalu ngajarin bagaimana pakai sunblock yang baik. Supaya kan orang-orang kalau di lapangan golf tuh takut hitam. Ini buat perempuan juga saya ajarin dok. Pakai sunblock tuh yang SPF 50. Kan ada yang kalau saya pakai 130 dok. 130. Ada 130 tuh udah kayak film. Jadi kita lapisin ke sini, ya. 1 kali, lapisin lagi, 2 kali, terus dok sampai 1 cm, nggak bakal hitam. Kenapa nggak pakai topeng aja? Jadi penari topeng Betawi. Dan serunya apa dok? Kayak di saya dia bilang, jadi harus 1 cm ya? Iya, saya bilang. Nggak sadar dok, saya ngomongin apa? Gitu. Oke, jadi tadi kita udah bahas dok, ke tempat yang dingin lebih banyak kemungkinan penyakitnya. Tempat lebih panas, mungkin penyakit kurang banyak, tapi resikonya malah mati mendadak bisa. Gitu dok ya. Tapi kalau kayak tadi dokter bilang melatonin itu dua-duanya perlu dok ya? Iya, pokoknya asal ada perbedaan yang lebih dari 4 jam ya haruslah. Supaya badan kita nggak anjlok gara-gara perbedaan itu. Dok, hari ini tanggal berapa dok? Tanggal berapa? Saya lupa tanggal. Aduh, ini masih jet lag dokter. Enggak, saya cuma mau nanya hari ini Bahrain sama Indonesia menang mana dok? Nggak tahu. Ya, saya kemarin sedih aja gitu kan. Saya ngelihat Indonesia dibantai 5-1 tuh sedih. Harapan saya kali ini mestinya Indonesia bisa menang lah lawan Bahrain dok. Karena tanggal 25 hari ini dok. Dokter masih ada yang mau dibahas lagi dok? Enggak. Kalau enggak kita mau nonton si Indonesia lawan Bahrain dok. Oke, makasih dokter. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!